pertamanya adalah bulan Muharram. Jadi tahunnya adalah masukan dari Ali bin Abi Thalib dimulai dari hijrah. Kemudian bulan pertamanya Muharram adalah masukan dari Utsman bin Affan. Muharram nih. Ada yang bertanya, Umar, aku nggak setuju. Kenapa? Nabi itu kan hijrah terjadi di bulan Rabiul Awal. Makanya tercatat di dalam bukunya siapa? Dr. Ramadan Al-Buti dalam Sirah Nabawiyah bahwa hijrah Nabi itu bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan pertama itu Muharram? Sedangkan kita tahunnya ambil hijrah, bulan pertamanya kenapa nggak Rabiul Awal? Karena Nabi itu hijrahnya adalah bulan Rabiul Awal. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, azamnya Nabi dan kita hijrah itu sudah ada di bulan Muharram. Kita sudah berazam, kita sudah berniat di bulan Muharram untuk hijrah. Tapi baru terrealisasi di bulan Rabiul Awal. Maka kita mulai dari azam pertamanya hijrah, dari niat pertama hijrah. Sama kayak kita lah, mau nikahin anak bulan Februari 2024 misalnya. Saya tanya, rapatnya kira-kira dari kapan Pak? Kira-kira? Rencananya dari kapan? Rencananya 1 tahun sebelumnya, kadang-kadang 6 bulan sebelumnya. Nikahnya nanti Januari atau Februari 2024. Kita rapat sudah di bulan September di 2020. Nah, ini yang disebut dengan planning, perencanaan. Makanya saya ketika bikin skripsi pertama saya itu, skripsi saya itu dulu tahun 2000-an, 2001 ya. Itu judulnya adalah Manajemen Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinjauan terhadap Sirah Nabawiyah. Jadi kenapa saya ngambil itu? Saya berpikir Rasulullah itu berdakwah dalam waktu singkat itu, ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun itu, sampai akhirnya terjadilah negara Madinah, itu nggak mungkin dilakukan dengan cara serampangan, ya, asal-asalan tanpa sebuah manajemen yang bagus. Itu asumsi awal pertama. Ya, saya begitu. Nggak mungkin Rasulullah itu dakwahnya serampangan. Ya, kok dalam waktu singkat itu kok bisa ini? Asumsi awal, ini pasti menggunakan ilmu manajemen. Cuma kan manajemen Rasulullah itu dulu itu seperti apa? Itu tahun 2000 itu kan belum banyak buku tentang manajemen syariah, Pak. Saya juga nyarinya masih agak susah. Ya. Kemudian akhirnya saya gabungkan antara manajemen dakwah Rasul dalam tinjauan manajemen modern. Ya, dengan teori POAC itu kan, POAC itu. Planning, organizing, activating, dan controlling. Dari mulai mau hijrahnya Nabi itu saya rasa, wah inilah planning kata saya. Planning Nabi 1, 2, 3, 4 dia suruh orang didatang diobservasi. Kamu datang ke Habasah dulu, observasi bagaimana wilayah Habasah. Kamu datang ke Madinah, observasi bagaimana wilayah Madinah. Itu planningnya. Diobservasi sama Nabi, dilihat medannya, dilihat ini. Ya, sampai terjadilah akhirnya manajemen dakwah Rasulullah, tinjauan terhadap Sirah Nabawi. Jadi saya belajar ilmu manajemen, Pak, bukan dari ilmu manajemennya, tapi dari dakwahnya Rasulullah. Karena saya waktu S1 jurusannya bukan jurusan ekonomi, bukan jurusan manajemen. Tapi saya belajar tentang ilmu manajemen justru dari siapa? Dari Rasulullah. Yang saya lihat dari sirah-sirah Nabi terkait dengan konsep dan metodologi dakwahnya. Ya, tapi ingat waktu pas saya ujian itu, saya masih ingat pas ujian itu akhirnya skripsi saya agak dibanting dikit. Digebragin. Ini cocokologi kamu katanya. Di mana Rasulullah ada planning, ada organizing dan sebagainya. Cocokologi katanya gitu. Dicocok-cocokin gitu ya, kata penguji waktu saat itu. Kata saya, ya bukan cocokologi Pak, kita bisa melihat kan gini. Nah, ternyata selesai digebrak kayak begitu, lihat hasilnya ternyata nilainya A gitu, alhamdulillah. Gitu. Nah, ternyata itu digos saja gitu ya. Kita yakin nggak dengan pendapat kita itu seperti apa? Nah, jadi Rasulullah itu begitu. Awal niatnya sudah ada di Muharram. Kemudian terrealisasi di bulan Rabiul Awal. Kalau begitu sepakat. Ketambah Muharram adalah bulan yang banyak keistimewaan yang dahsyat terbiasa keistimewaan. Makanya kalau kita bahas tentang Muharram, ya, ada kitab namanya Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali membahas tentang bulan-bulan di dalam Islam. Muharram ini kita masih di Muharram, Pak. Setiap bulan dalam Islam itu Pak memiliki makna. Ya. Tidak seperti bulan di dalam tahun miladiah. Muharram misalnya. Di Muharram ini ada apa saja? Bahkan Muharram itu juga disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Bulan yang Allah larang kita untuk melakukan kezaliman di dalam. Bulan yang suci bahasa kita.
dan di dalamnya banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ada kitab namanya Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain karya Imam An-Nawawi. Dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi, ya, di antara salah satu sebab kita kenapa setiap bulan Muharram itu tanggal 10-nya disunahkan berpuasa. Jadi dasar puasa 10 Muharram itu, Pak, ayatnya adalah surat 14 Ibrahim ayat yang kelima. Itu salah satu. Kenapa? Ada kalimat wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia tentang hari-hari Allah. Nah, hari Allah dalam ayat ini asbab nuzulnya adalah terkait dengan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan sekaligus saat itu Fir'aun sebagai simbol raja yang diktator, otoriter dan zalim ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, mati saat itu. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah itu melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, ketika mereka berpuasa ditanya oleh Rasulullah, kalian sedang apa? Kami sedang puasa, memperingati, merayakan, bersyukur atas selamatnya Nabi kami Musa dari kejaran Firaun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ana ahakku aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak atas Musa dibandingkan kalian. Kami berhak atas Musa dibanding, karena yang mengikuti ajaran Musa itu justru kami, bukan kalian. Maka Rasulullah saat itu berpuasa. Kemudian ketika sampai ke Madinah, Rasulullah tetap masih berpuasa 10 Muharram. Ada sahabat nanya, ya Rasul, oh sedang puasa apa? Kata Rasul, ini kan hari rayanya orang-orang Yahudi. Kata Rasul, kita lebih berhak dan lebih utama atas Musa dibandingkan mereka. Seandainya aku hidup nanti tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya sebagai bentuk perselisihan terhadap orang Yahudi. Makanya kita selalu puasa 10 Muharram itu memperingati selamatnya Musa dari kejaran Firaun. Bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran. Itu puasa 10 Muharram. Dan itu terjadi pada kapan? Pada tanggal 10 Muharram, kata Imam Nawawi itu. Makanya kita kalau baca ayat ini, kalau Nabi Musa yang bukan Nabi kita, secara langsung maksudnya, kita peringati keselamatannya sebagai wujud syukur atas nikmat Allah selamatnya Musa. Setiap tanggal 10 Muharram, kira-kira saya tanya, lebih mulia Nabi Musa atau Nabi Muhammad kira-kira? Kalau Nabi Musa kita peringati setiap tanggal 10 Muharram, kira-kira Rasulullah boleh nggak kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal? Boleh nggak kira-kira? Orang kita setiap tanggal 10 Muharram memperingati tentang selamatnya Musa. Kalau Nabi Musa kita peringati, padahal dia adalah bukan Nabi kita secara langsung, kita peringati setiap tanggal 10 Muharram, boleh nggak kita memperingati tentang tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahirannya Nabi? Kan aneh kita kayak begitu. Dan hebatnya bahasa Quran, ketika dia menjelaskan tentang selamatnya Musa, tapi yang diungkapkannya adalah menggunakan kalimat jama, plural. Bukan wadakirhum biyaumillah, tapi wadakirhum biayyamillah. Dan peringatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Bukan hari Allah saja. Artinya, bukan hanya itu hari Allah itu. Banyak hari lain yang bagian daripada hari Allah. Dan kata para ulama, nggak ada hari Allah yang paling dahsyat di dunia, nggak ada hari Allah yang paling hebat di dunia selain hari ketika Rasulullah terlahir ke dunia. Itu hari Allah yang paling dahsyat di antara sekian hari yang ada di dunia. Hari ketika terlahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama. Itu kata ulama. Bukan kata Ustaz Syukron, kata ulama. Syekh Hanafi Al-Makhlawi, ya, dan ulama-ulama lainnya yang sangat luar biasa. Nah, jadi begitu Pak. Dan itu terjadi adalah di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Ya, ada beberapa lah kata Imam Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya, termasuk terimanya tobatnya Nabi Musa, diterimanya tobatnya Nabi Adam itu di tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Kemudian Allah tegur. Kemudian Nabi Adam bertobat. Dan tobat Nabi Adam diterima oleh Allah
adalah pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Disebutkan kurang lebih ada sekitar 7 peristiwa besar, ya, kata Imam Nawawi, dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Makanya kita disunahkan puasa 10 Muharram, bukan hanya selamatnya Musa, tapi ada peristiwa-peristiwa dahsyat juga yang terjadi di dalamnya sebagai bentuk takzim kita, mengagungkan kita terhadap hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan yang kedua. Baru 2 tuh Pak ya. Satu tentang tahunnya Hijriyah, yang kedua bulan pertamanya Muharram. Itu sejarah fikih sirahnya kayak begitu. Makanya tarikh ini adalah bukti konkret tadi bahwa ya ada sesuatu yang boleh dilakukan, ya tentu dengan aturan yang ketat, ya tidak ada di zaman Nabi, tidak dipraktekkan Nabi, tetapi itu tidak otomatis menjadi terlarang, ya menjadi bid'ah. Maka bid'ah yang paling konkret, kalau bid'ah semua haram, kita nggak boleh menggunakan tanggal dalam Islam. Kita nggak boleh menunggalkan tahun dalam Islam. Nah ini kan karena ini adalah produk apa? Produk ijtihad yang tidak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak terjadi di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baru terjadi di zaman Umar bin Khattab. Begitu barangkali ya sebagai kajian ya di awal tahun 1445 Hijriah. Ada pertanyaan nggak Pak?